Nah, kali ini kami sudah berada di tempat tinggal seorang santri dan salah satu anggota dewan. Kira-kira seperti apa keseruannya dan apa sih kisah inspiratif ya? Jangan kemana-mana, tetap di Ada Podcast, Ada Parlementaria. Baik, kali ini kita sudah bersama bintang tamu kita dan kita bakalan berbincang-bincang santai sembari nanti kita sama-sama belajar ya. Dan kali ini kita sudah bersama Bang Arif selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Bang Arif Rahman Hakim SH. Dan kali ini sudah bersama Bang Arif Rahman, nanti kita bakalan berbincang-bincang santai. Mungkin kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh berbincang santuy gitu ya, berbincang sans gitu ya. Dan perbincangan kita ini nggak sia-sia nih Bang Arif, karena mudah-mudahan. Amin ya, karena kita bakalan membahas mengenai pemerintahan tentunya ya, terus juga pasti nih ada kisah inspiratif dari Bang Arif, apalagi untuk saya kaum muda-muda gitu ya. Kira-kira kedepannya tuh seperti apa gitu ya, mungkin saran-saran dari Bang Arif seperti itu. Nah Bang Arif, hari ini apa kabar nih sebelum kita berbincang-bincang ke arah selanjutnya nih? Alhamdulillah kabar baik Mbak Ismi. Alhamdulillah ya, kali ini juga kita disambut dengan nuansa-nuansa kicauan burung. Ada air di belakang kita ya, ini di Bekasi tapi kayak nggak lagi di Bekasi gitu ya Bang Arif ya. Tadi pas saya datang ke rumah juga, wah kayak bukan lagi di Bekasi nih. Di Bekasi kan biasanya dengan dibilangnya Bising planet. Ya? Iya. Betul. Terus kayak gitu dibilangnya dengan planet luar, panas katanya gitu. Pas saya datang, alhamdulillah loh, cuacanya juga lagi mendukung gitu kan ya, cuacanya yang adem. Disambut dengan kicauan burung, suara-suara air, jadi kayak lagi di alam gitu ya kita ya. Alhamdulillah nih, Bang Arif, kegiatannya apa nih akhir-akhir ini nih? Ya, saya kebetulan sebagai anggota DPRD Kota Bekasi, memang kegiatan saya ya tetap sebagai anggota dewan. Kita kalau kita bilang anggota dewan ini memang sehari-hari kita harus bisa bertemu dengan banyak masyarakat gitu loh, karena kita harus banyak mendengar, melihat yang ada di sekitaran kita lah. Jadi kegiatannya ya sama aja lah seperti kegiatan kita sebagai wakil rakyat. Iya pasti ya, pemberdayaan masyarakat. Betul. Nah tadi berarti membahas mengenai aspirasi masyarakat dan mendengarkan bisa dibilang masukan-masukan dari masyarakat. Biasanya dari Bang Arif sendiri ini ke mana gitu untuk mendapatkan aspirasi masyarakat? Kalau kita ada di reses, kegiatan reses menjaring aspirasi masyarakat melalui perkumpulan-perkumpulan para ketua-ketua RW, ketua RT dan masyarakat kelompok lainnya, juga teman-teman yang ada di dalam partai sendiri. Selain itu kita punya aktivitas, kita sering jumpa dengan teman-teman yang punya kelompok lah, seperti pengajian, ormas, LSM dan kelompok-kelompok pemuda, supaya kita bisa mendengar apa yang menjadi inspirasi buat kita gitu loh. Apa yang mereka sampaikan itu menjadi sebuah program kerja untuk kita, tentunya yang positif lah. Masya Allah, itu berarti aktivitas gambaran utama gitu ya, aktivitas pertama nih. Nah tetapi ya sebelum kita melanjutkan mengenai Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi nih ya Pak ya, aku pengen tahu sebenarnya background Bang Arif itu seperti apa yang bisa sampai di titik sekarang ini nih. Mungkin bisa diceritakan dari sekolahnya dulu di mana, kuliahnya tuh sempat ikut organisasi apa saat muda gitu kan, bisa menjadi kisah inspiratif para pemirsa di rumah nih. Kebetulan saya alumni
Madrasah Sulamul Istiqomah yang ada di kampung saya. Lalu saya melanjutkan di Pondok Pesantren Darun Nasiin, Lawang Malang, Jawa Timur. Kemudian saya lanjut di As-Saghofatul Islamiyah, di Al-Kifahi, di Bukit Duri. Lalu saya sempat mengajar di Pondok Pesantren Yatim Piatu, Yadatul Muqtadiin Cakung. Jadi memang basic saya santri lah. Jadi basic santri yang sedikit bisa saya implementasikan lah sedikit pengetahuan agama saya dalam pengajian setiap malam Jumat untuk warga sekitar yang ada di kediaman saya. Oh baik, berarti memang backgroundnya ini kuliahnya atau mungkin saat madrasah tadi ya? Iya. Berarti di pesantren dan diimplementasikannya untuk masyarakat sekitar dari sisi agama. Betul. Nah, nanti kita juga akan membahas mengenai sisi agama juga di segmen selanjutnya ya. Jadi tunggu terus ya, jangan kemana-mana nih ya. Nah. Berarti untuk mencapai titik sekarang ya Pak ya, itu awalnya dari mana nih Pak? Saya kebetulan pengurus partai, ketua partai di Bekasi Utara. Lalu kita coba pada 2014 saya maju. Saat itu usia saya sangat muda lah. Kalau dibilang politikus muda, dibilangnya 2014 saat itu saya baru 33 tahun. Jadi saya maju. Memang dapat suara juga cukup bagus saat itu, walaupun memang Tuhan belum memberikan kesempatan saya untuk jadi. 2019 ini kita ulang kembali, alhamdulillah berkat doa dan dukungan masyarakat, sahabat, saudara, keluarga, saya mendapat suara terbesar sekota Bekasi untuk satu partai saya. Yang alhamdulillah kawan-kawan di partai menugaskan saya untuk menjadi ketua Komisi 2 di Kota Bekasi. Nah, boleh nih Pak diceritain sedikit-sedikit mengenai perjuangan-perjuangan yang bisa melewati gitu. Pasti kan banyak mental, fisik gitu kan, ya, gitu capek gitu kan. Keberanian lah. Keberaniannya juga pastinya kan ya. Nah, bisa nih diceritain sedikit-sedikit. Saya 2014 itu masih terlalu muda ya. Kalau orang masyarakat kampung saya bilang ini anak muda yang nakal dulu dibilangnya saya. Berani gitu ya? Berani katanya. Memang pada usia 18 tahun setelah lulus STM saya diangkat jadi ketua RT di kampung. Oh. Jadi total 27 tahun jadi ketua RT saya. Jadi saat itu memang belum ada aturan lah ya, sampai batas 2 periode. Saya sampai 27 tahun. Kemarin 2019 ketika saya terpilih menjadi anggota dewan, saya serahkanlah jabatan ketua RT. Manakala ketika saya dapat tugas amanat menjadi ketua RT, berarti saya harus bisa mengayomi orang tua padahal kita masih anak muda gitu. Berarti kita harus menghilangkan nakalnya nih. Nakalnya harus kita hilangkan. Kita harus jadi orang tua, jadi contoh buat masyarakat di sekitar saya. Jadi semenjak saya jadi ketua RT memang saya sudah nggak nakal lagi lah. Biasa nakal remaja dulu kan tawuran. Ya kalau cuma rese-rese dikit itu wajar lah yang sering terjadi lah di perkampungan. Tetapi memang koridornya masih kita tidak terlalu jatuh kepada satu perbuatan yang sangat-sangat melanggar hukum lah. Dan itu sebagai proses perjalanan saya maju 2014 didukung para keluarga, sahabat. Lumayan saat itu, kalau pendatang baru kayak saya nih, anak muda, bocah baru kemarin dibilangnya sudah mendapat suara sampai 5.000 lebih gitu kan. Ini suara yang cukup signifikan. Masyarakat kita ini kan kemarin ini begitu kalau melihat pandangan politik itu terhadap partai nasionalis itu agak masih merem lah, masih tabu. Tetapi setelah kita sampaikan isi partai nasionalis itu tidak ada perbedaan lah, hanya memang beda ideologi aja, ideologi kepartaian. Tapi akhirnya masyarakat bisa menerima. Proses perjuangannya memang sangat panjang. Sampai saya maju 2019 ini masyarakat baru bisa terbuka lah untuk memilih Arif Rahman Hakim menjadi perwakilan mereka di Bekasi Utara. Jadi memang proses panjang itu ketika kita berhadapan dengan orang-orang tua yang tahu notabene mereka taunya ini partai Islam kan gitu, partai berbasis agama. Tetapi kita coba menyampaikan bahwa partai ini hanya sebuah kendaraan lah. Tapi bagaimanapun juga profil, skill, dan pribadi kita sendiri, bagaimana kita bisa membawa kebaikan itu buat masyarakat banyak. Iya, berarti bisa dibilang ya partai sebagai mobilisasi kita. Iya, betul. Tempat gitu ya untuk kita sembari belajar bersama, terus juga membentuk karakternya, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, berarti di saat lagi masa-masa bisa dibilang merintis itu ya Pak ya, di saat-saat merintis, apa sih Pak yang paling tersentuh dan paling teringat, misalkan kayak dulu
saya tuh teringat banget ketika gini kayak gitu. Iya. Ada nggak tuh Pak cita-cita? Jadi 2014 pasca kekalahan itu memang agak drop lah kita, karena memang tapi ya itu calon apapun yang ikut kontestan dalam sebuah pemilu itu memang harus punya jiwa besar, punya keberanian dan mental yang cukup kuat. Kalau kita ketika kita kalah lalu kita drop, tidak mampu untuk berdiri, ya ini diharap untuk jangan maju dalam kontestan itu gitu. Saya saat itu terus, walaupun drop kita teruslah bergerak. Kebetulan saya kan basicnya juga relawan. Saya ketua Sarbeni, Satuan Relawan Bencana Indonesia untuk Jawa Barat. Saya pernah ke Aceh. Sebelum saya terbit, saya lahir di politik, saya sudah ke Aceh, melabuh sana. Terus kemarin ke Jogja waktu gempa, kita juga ke NTB waktu kejadian gempa kemarin, juga ke Palu kita datang. Oh, Palu ya saat dulu. Garut juga waktu banjir bandang juga kita datang ke sana. Nah, ini basic relawan inilah yang terus mengikat pada diri saya. Makanya kejadian-kejadian apapun yang ada di Bekasi seperti banjir, kita aktif lah dengan kawan-kawan relawan semuanya. Artinya ini mempermudah saya untuk komunikasi dengan masyarakat, dan masyarakat juga senang diedukasikan lah dengan kita. Ketika mereka sakit, mereka pada itu ada sebelum saya dan kawan-kawan ada dalam hidup dalam dunia politik gitu loh. Sekarang ini saya hidup dalam dunia politik juga sudah terbiasa gitu loh dengan kehidupan seperti itu, kehidupan sosial lah dan lain-lainnya. Iya. Berarti memang sudah sering lah ya Pak ya, untuk berbicara mungkin dari anak muda, dari yang umuran bahkan sampai tua itu ya, sampai di atas miskin, bisa dibilang gimana sih Pak caranya tetap bersosialisasi yang baik, yang benar itu seperti apa? Saya lahir dari kalangan orang-orang bawah lah. Saya lahir dari kalangan masyarakat kecil. Saya pernah jadi kondektor Metro Mini. Saya pernah jadi tukang panggul buah-buahan. Sudah apa aja kita jalani kehidupan yang buat kita hidup dengan keluarga. Dan itu tidak melepaskan jiwa saya ketika saat sekarang ini gitu loh. Saya tetap bisa ketemu dengan kawan-kawan di arus yang paling bawah, kita bisa ketemu dengan masyarakat yang dan itu tidak ada kesulitan gitu loh. Nah, itulah yang menjadi marwah diri saya untuk bisa terus berkomunikasi dengan masyarakat. Kalau tadi ada pertanyaan, apa sih yang membuat menjadi saya teringat proses saya menjadi anggota DPRD. Benar. Ini sebuah cerita yang sangat-sangat saya ingat sampai sekarang. Saya pernah suatu hari itu datang ke tempat banjir. Mereka yang nggak kenal diri saya siapa gitu. Mereka tidak kenal, saya bantu, saya gendong, saya bawa ke rumah sakit, saya urus sampai mereka dapat perawatan. 2 hari kemudian saya lihat dan mereka sama sekali tidak kenal siapa saya. Iya. Tapi setelah mereka kelar, ada keluarga yang mengenali saya bahwa saya anggota dewan, katanya. Itu sebuah, saya sih memang berharap mereka tidak melihat saya sebagai anggota dewannya, tetapi sebagai masyarakat yang punya keinginan membantu masyarakat yang ada, yang butuh perhatian dan bantuan kita lah. Iya, berarti Bang Arief memang dikenalnya dengan hasilnya gitu ya Pak. Jadi mudah-mudahan. Alhamdulillah ya, berarti bisa dibilang jangan mengenali siapa dulu saya, tetapi bisa dibilang hasil dari apa yang sudah Bang Arief perbuat itu ya. Oke, Bang Arief nih ya, tadi sudah menceritakan mengenai kisah-kisah zaman dulu Bang Arief hingga di titik sekarang nih. Aku pengen tahu sebenarnya, dan ini bisa menjadi kisah inspiratif para milenial, karena ini penonton kita nih kaum muda nih gitu Jadi nanti kita juga bakalan mempersilahkan Bang Arief juga untuk mengasih pesan gitu ya, kesannya. Cuman aku pengen tahu nih motivasi di saat menjadi anak muda, yang dimana tadi Bang Arief sudah menceritakan menjadi tukang pangkul lah, pokoknya apa aja dipekerjakan gitu ya pokoknya ya. Dan itu menjadi suatu inspiratif buat saya, kisah inspiratif buat saya kalau misalkan ya kita nggak boleh menyerah, balik lagi ke sana ya. Nah, motivasinya tuh apa tuh di saat masa muda itu tuh Bang Arief? Jadi memang semua orang punya masa lalu lah, tapi semua orang berhak punya masa depan. Kalau saya melihat situasi, kondisi sekarang ini dengan masa lalu remaja saya itu memang cukup berbeda lah. Karena memang sekarang ini sudah zaman digital, tidak lagi zaman analog.
Cuma memang bagaimana sikap anak-anak muda sekarang ini harus bisa lebih kuat lagi, karena memang zamannya sudah beda. Zamannya cukup keras. Bagaimana bisa mampu melewati proses perjalanan zaman ini dengan sebaik-baiknya. Karena kader-kader bangsa kita harus tercipta untuk untuk yang akan datang. Waktu saya muda ini memang kalau dibilang saya lahir dari seorang bapak guru ngaji, ibu hanya pedagang pakaian kredit keliling. Jadi memang masa lalu saya tidak, kalau orang bilang zaman sekarang kurang bahagia waktu masa remaja saya. Tetapi itu bukan sebuah hal yang harus kita putus asa. Saya tetap bekerja apa yang kita mampu, kita coba berbuat, kita hidup di kalangan-kalangan masyarakat yang punya pemikir, bagaimana kita masa remaja kita ini terarah. Jangan sampai yang kita lihat sekarang ini kan angka peningkatan pengguna narkoba yang cukup tinggi, apalagi di Kota Bekasi ini juga cukup sangat mengkhawatirkan lah. Pemabuk, apalagi sekarang ini pelaku begal ini rata-rata anak-anak remaja. Ini kan bentuk sebuah kegagalan lah buat para orang tua yang mendidik anaknya tidak melalui pengawasan. Mereka sekolah tetapi mereka dilepas ketika mereka sampai di rumah. Ini butuh pengawasan yang full, yang intens dari orang tua sendiri. Ketika saya remaja itu memang kita coba berkumpul dengan kawan-kawan. Dulu kan masih belum ada Karang Taruna, belum ada organisasi, ya kan? Tetapi kita coba berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih tua, yang bisa menjadi sebuah panutan buat kita supaya masa remaja kita ini terarah. Saya itu kalau dibilang memang, kalau orang kampung saya bilang ini nakal udah kebangetan itu. SMP aja saya udah ditangkap polisi, tapi ini bukan menjadi contoh. Kenapa ini masa lalu kita, paling nakal saya kan ribut, memang tukang berantem masa kecilnya. Pesantren juga memang tukang berantem katanya. Jadi SMP aja saya dulu masih ada polsek di Keranji namanya Bekasi Kota. Saya SMP udah ditangkap lantaran berantem. Lalu seringlah hal-hal itu, tapi memang itu kenakalan masa remaja yang masih dalam koridor terbatas. Tidak sampai melakukan sikap-sikap radikal, sikap-sikap anarkis yang kelewatan. Dan ketika saya dan kawan-kawan ini beranjak ke arah jiwa yang muda, yang lebih maju ke depan lagi, perpikiran yang lebih ke depan lagi, ya kita mulai lagi mencari bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat sini. Saya akui, saya tinggal di sekitaran banyak industri. Begitu sulitnya saya waktu remaja itu lulus sekolah itu nyari pekerjaan. Saya itu pernah keliling pabrik bawa lamaran, taruh di setiap pabrik lamaran-lamaran. Kata orang di security harus ada nomor telepon supaya bisa dihubungin. Saya pasang Telkom waktu itu. Ternyata 1 bulan itu kagak ada yang telepon. Sekali telepon, Telkom yang telepon, abonemennya belum dibayar katanya. Artinya begitu sulitnya saya hidup di sekitar perusahaan, tetapi sulit untuk bisa bekerja. Yang akhirnya yang tadi saya ceritakan, saya jadi kondektor Metro Mini, saya jadi calo di terminal Pulau Gadung, saya jadi tukang ngangkut buah-buahan di Mangga Besar, di mana-mana lah saya kerja. Nah itu akhirnya sulitnya kita untuk mencari pekerjaan. Ketika saya sudah menginjak dewasa, ada organisasi yang saya tekunin, saya bersama kawan-kawan punya cita-cita lah. Cita-cita saya, bagaimana masyarakat sekitar yang hidup di sekitaran perusahaan ini tidak terlalu sulit lagi mencari pekerjaan. Saya harus komunikasi dengan pihak-pihak perusahaan supaya ada kesempatan, lalu mereka kita didik. Anak-anak remaja, anak-anak muda yang lulus sekolah ini kita didik melalui BLK, Badan Bursa Kerja, atau melalui BKK, Badan Kegiatan Kerja. Kita latih mereka supaya perusahaan-perusahaan ini bisa menerima masyarakat. Memang kadang-kadang perusahaan ini banyak menolak masyarakat sekitar, karena memang kadang-kadang anak-anak kita ini, adik-adik kita ini selalu menggampangkan lah ketika masuk kerja. Wah, gue bocah kampung sini gitu. Asli kerjanya sini, gitu. Iya, kerjanya cuma maunya itu, nggak ada lagi cerita begitu. Bener. Kita didik mereka, kita pantau mereka bekerja dalam perusahaan. Gitu, nah itu kita harus pantau mereka, kita didik, kita berikan mereka keahlian. Kita pernah buka kursus servis AC kan, kita pernah buka kursus kelas. Ini supaya mereka punya keterampilan. Saya rasa di tahun 2021, 2022 ini
masyarakat sekitar kita ini sudah bisa punya keterampilan khusus lah. Mereka punya sertifikat untuk bekerja kan, kita fasilitasin, kita sosialisasikan ke manajemen perusahaan bahwa masyarakat Bekasi juga punya kemampuan tidak kalah saing dengan para pelajar-pelajar yang ada di daerah-daerah. Yang lain. Dan ini saya ini punya keinginan besar bagaimana pengangguran karena begini, mereka ini kan menjadi anarkis, mereka menjadi nakal itu karena memang tidak ada fasilitas. Tidak ada yang menjebati mereka untuk mengapresiasi kemampuan mereka, termasuk mungkin mereka punya keahlian, mereka punya ilmu yang lebih baik dari teman-teman yang lain, dan ini perlu fasilitas lah gitu. Maka dari itu saya buka juga, sekarang ini kita sudah hampir 5 tahun buka pelatihan itu gitu loh. Buat masyarakat sekitar gratis, kita latih mereka semuanya supaya mereka punya kemampuan. Iya benar, karena memang sebenarnya anak-anak muda ini butuh ruang. Iya betul. Untuk dia saling support satu sama lain. Iya. Udah gitu juga benar tadi saling apresiasi itu, karena anak muda itu sebenarnya bisa dibilang kalau misalkan udah diapresiasi dia akan semakin semangat nih. Betul. Kayak inovasi apa lagi nih yang bakalan aku buat kayak gitu. Iya. Apalagi kalau kita melihat kalau zaman sekarang ini kan game gitu, Android begitu mudah lah ya. Kalau mereka tidak tepat sasaran ya bakal merusak mental mereka sendiri kan gitu. Makanya kadang-kadang saya kalau malam Jumat ini pengajian kita ini memang kebanyakan anak-anak muda, masyarakat sekitar. Kita bekali juga mereka dengan ilmu-ilmu agama gitu loh, supaya mereka punya mental yang cukup ketika menghadapi zaman-zaman yang cukup dahsyat saat sekarang ini. Benar ya, di zaman-zaman globalisasi. Dan gitu. tentunya ini sekarang udah digital semua ya Pak ya. Iya. Semua sudah digital semua sudah teknologi semua. Jadi memang tidak hanya skill yang perlu kita upgrade ya, tetapi memang fondasi agama pun juga harus ada. Bener banget. Aku setuju banget nih mengenai tadi statement-statement dari Bang Arif nih. Nah, Bang Arif tadi kan sudah menceritakan beberapa ya cerita-cerita Bang Arif. Berarti cukup menghabiskan banyak waktu untuk masyarakat tentunya ya. Pastinya Bang Arif juga pengen dan ingin mengetahui apa sih keluh kesah masyarakat, yang dimana nanti Bang Arif yang membuat yang seperti tadi ada komunitas, ada pelatihan, terus juga perkumpulan pengajian seperti itu. Nah, cara Bang Arif nih bagi waktu dengan keluarga nih seperti apa nih? Iya. Apa hanya Sabtu Minggu atau misalkan sebisanya gitu kan? Kalau saya setelah hidup dalam dunia politik, apalagi saya menjadi anggota DPRD, saya melihat waktu kita ini cukup terbagi. Ya. Terbagi-bagi dengan masyarakat, dan diri saya ini bukan lagi punya milik keluarga, tetapi sudah punya masyarakat banyak lah. Artinya saya pernah sampaikan kepada keluarga, anak dan istri saya bahwa memang harus kuat, bahwa saya mungkin sudah harus terbagi-bagi. Kita tidak lagi terganggu lah dengan hari-harian kita didatangi masyarakat, di masyarakat yang minta kita datang atau didatangi, itu menjadi sebuah tradisi kehidupan kita sehari-hari. Dan saya juga sering menasihati lah anak-anak yang merasa kok waktunya kurang, katanya papa sekarang ini jarang ada dekat kita ya. Tapi mereka lambat laun ini setelah saya hampir 3 tahun menjadi anggota dewan, mereka sudah mulai terbiasa lah, karena waktunya paling mereka nanya lewat WA group atau nanya langsung, apa kegiatan papa hari ini gitunya. Itu memang kadang-kadang ada rasa gimana ya, karena memang kangen mungkin anak-anak ya, tetapi mereka sadar bahwa memang bapaknya ini sudah milik orang banyak lah. Harus bisa menerima waktu yang sedikit buat keluarga dan waktu-waktu buat masyarakat umum tentunya. Iya benar ya. Jadi memang dibutuhkan quality time sebenarnya ya. Betul. Untuk anak, istri seperti itu. Nah, cuman ada nggak sih yang ikut, misalkan kayak papa hari ini kegiatannya apa, boleh ikut nggak aku? Iya. Ada juga nggak? Pernah. Anak-anak itu kadang-kadang saya ajak mereka biar tahu lah seperti apa sih papanya di luaran, bekerja kepada untuk masyarakat itu seperti apa. Mereka kadang-kadang sedikit memahami lah yang ternyata papa itu begini gitu loh, kerjaannya di luar begini, ketemu orang. Satu hari kegiatan saya ada 3-4, kadang-kadang pernah ikut. Mereka pernah ikut biar tahu lah hari ini di sini. Jadi mereka tidak mencari saya lagi ketika saya memang ada di sekitaran masyarakat lah gitu.
Oke, baik. Jadi itu dia kisah inspiratif dan latar belakang dari sosok Bang Arif nih. Yang dimana tadi yang sudah kita dengarkan bersama ya, itu menjadi motivasi untuk kaum muda milenial yang sedang nonton juga. Nah, ada podcast program Ada Parlamentaria ini juga terkhusus untuk kaum milenial. Jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow juga ya, ikuti keseruan kami. Karena di Ada Parlamentaria ini kita akan mengangkat sisi lain dari anggota Dewan DPRD Kota Bekasi. Jadi kira-kira seperti apa keseruannya dan apa sih motivasi untuk kaum milenial? Tetap bersama kami ya. Oke, Bang Arif, tadi aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama Bang Arif ya. Bang Arif ini asli dari Bekasi nih? Asli. Di tahun berapa itu? Saya ibu asli Bekasi, bapak saya asli Cakung. Jadi memang kecilnya saya di Bekasi lah. Di Bekasi dari kecil ya? Lahirnya di Bekasi. Lahir di Bekasi di mana Iya. tuh, Pak? Di sini. Di sini? Tempat saya tinggal. Wih, berarti memang asli Bekasi. Berarti tahu banget ya mengenai sejarah-sejarah Bekasi nih. Boleh nih diceritakan kepada kaum milenial di rumah nih. Ya, kebetulan saya tinggal di Kaliabang Bungur yang tidak jauh dengan Sasak Kapuk. Ada Sasak Bancong, ada Sasak Kapuk. Kalau orang zaman dulu bilang orang mau buat onar masuk Sasak Kapuk belum tentu keluar Sasak Bancong. Waduh, Nah, apa nih? ini bahasa Jawara-Jawara zaman dulu di kampung iya, saya. benar-benar. Jadi memang saya punya engkong itu keluarga Jawara lah. Bapak juga memang keluarga Jawara yang cukup dikenal untuk sekitaran para jagoan-jagoan zaman dulu lah. Artinya memang kalau kita dengar sejarah Sasak Kapuk ini kan tidak lepas dengan sejarah almarhum Allahyarham Kiai Haji Nur Ali, tokoh pahlawan yang ada di Kota Bekasi. Ini cuma jarak 500 meter dari rumah saya. Jadi memang di situ ada tragedi sejarah pada tahun 1946. Agresi Belanda kedua itu perlawanan yang cukup sengit dari masyarakat Bekasi. Ada orang-orang tua zaman dulu di kampung saya ini ikut berjuang dikomandoi oleh Kiai Nur Ali. Jadi ini punya sejarah yang heroik di kampung saya dan ini yang perlu dijaga dan dilestarikan lah. Ya. Sampai sekarang ini memang pemerintah daerah Kota Bekasi belum mampu nih melestarikan budaya sejarah tersebut dan ini harus tertulis bahwa terjadian Sasak Kapuk itu sebuah tragedi perjuangan yang harus diingat oleh generasi yang akan datang. Iya. Ini anak-anak remaja kita ini hampir mereka tidak mengenal apa sih tragedinya Bekasi dulu. Sasak Kapuk ya itu jembatan aja, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada sejarah yang harus kita ingat. Saya itu sudah beberapa kali melalui rekomendasi Komisi 2. Kita minta pemerintah daerah untuk segera membuat monumen sejarah Sasak Kapuk. Supaya generasi kita ini paham gitu loh. Ini kan Bekasi tidak ujuk-ujuk. Kenapa Bekasi dinamakan kota patriot? Yeah. Tentu kan ada sejarah. Kenapa di Bekasi ini ada jalan pejuang? Tentu ada sejarah. Kenapa di Bekasi ada kota, ada kecamatan Medan Satria? Ini ada sejarahnya, bukan ujuk-ujuk itu ada gitu. Jadi ini sejarah yang harus kita lestarikan dan perlu diinformasikan pada generasi yang akan datang. Saya sampaikan dalam acara-acara kegiatan Agustusan, saya sering sampaikan bahwa Jalan Pejuang ini punya sejarah heroik bagaimana perjuangan masyarakat Kaliabang Bungur, masyarakat Bekasi pada umumnya berjuang di sini. Makanya dikasih nama Jalan Pejuang. Bagaimana Medan Satria ini ada karena ini menjadi medan pertempuran gitu loh. Dan ini harus diinformasikan dan harus ditulis dalam sebuah sejarah untuk Kota Bekasi. Generasi kita ini bangga tentunya. Saya tinggal di Pejuang, di daerah perjuangan. Nah, ini kan sebuah sejarah yang harus diingat. Dan ini sampai sekarang ini pemerintah Kota Bekasi dari zamannya Pak Mukhtar Muhammad, zamannya Pak Rahmat Effendi dan sekarang PLT Pak Tri Haryanto ini harus mampu menciptakan bahwa Bekasi ini penuh heroik. Ya. Kenapa patriot? Ini harus kan ada cerita sejarahnya. Salah satunya adalah tragedi Sasak Kapuk yang memakan korban jiwa yang cukup banyak. Dan juga kalau kita melihatnya sebuah kebanggaan dalam sejarah tertulis bahwa Belanda itu pernah dipukul mundur. Bagaimana pergerakan masyarakatnya, pejuang Hizbullah itu kumpul di Masjid Raya Jami Al Hidayah. Ini masjid dari zaman perjuangan sudah ada. Oh, sudah ada nih. Ya, kebetulan saya sekarang ini ketua pembina Masjid Jami Al Hidayah. Jadi itu ada sejarah yang tertulis bagaimana mereka menyiapkan pasukan untuk menghadang agresi Belanda yang kedua pada tahun 1946. Dan saya berharap ini sebuah
sebuah dorongan untuk pemerintah Bekasi membuat monumen sejarah di Sasakapuk itu, supaya masyarakat yang datang juga ke Bekasi, yang tinggal di Bekasi maupun anak-anak generasi yang akan datang di Kota Bekasi ini tahulah bagaimana sejarahnya almarhum Allah yarham dan pasukannya, dan masyarakat Kota Bekasi, masyarakat Bekasi pada umumnya sudah berjuang mati-matian menjaga membangun Kota Bekasi. Iya benar. Nah berarti dari Bang Arif juga menginginkan ya untuk dari kaum milenial, bahkan dari seumuran Bang Arif juga paham gitu ya mengenai sejarah-sejarah Kota Bekasi, karena bisa dibilang ya namanya kota patriot. Yang aku ketahui juga maksudnya itu adalah kota yang banyak pahlawannya ya. Betul. Dari nama juga Jalan Perjuangan, terus juga dari ada di Medan jembatan Medan Satria itu berarti memang mempunyai makna-makna tertentu dan seperti apa background dahulunya gitu ya bisa dibilang gitu. Nah berarti dari Bang Arif sendiri selain menginginkan adanya monumen, ada cara apa lagi nggak untuk melestarikan bisa dibilang sejarah-sejarah Bekasi ini? Ya, Bekasi sampai sekarang ini belum punya perda budaya. Bagaimana kita melihat Jakarta, kalau kita datang ke Jakarta, salah satu sebuah hotel itu ada nuansa kedaerahan yang begitu terlihat. Bagaimana kita datang ke Bali ya, kalau kita jalan ke Bali itu nuansa budayanya begitu kental. Iya, benar ya. Saya kunjungan dinas ke Padang juga itu, ditampilkan budaya-budaya Padang. Dan daerah-daerah lain, Jawa, Solo itu, Jogja juga. Tapi ketika orang datang berkunjung ke Kota Bekasi ini nanya, apa sih budayanya Bekasi? Tidak terlihat. Apa sih oleh-oleh yang harus saya bawa dari Bekasi ke kampung saya ini nggak terlihat. Kadang-kadang tamu yang datang itu bertanyalah sama kita. Inilah yang menjadi sebuah harapan buat saya. Kita sudah dorong pada rekan-rekan, ayo terlepas dari suku manapun, terlepas terlahir dari daerah manapun, mau akidah apapun, ketika di Bekasi kita sama-sama orang Bekasi yang punya hak, kesamaan, keinginan untuk membesarkan dan menjaga Kota Bekasi. Ayo kita dorong budayanya bersama-sama, gitu kan? Kita jadikan sebuah perda budaya di Kota Bekasi. Ketika orang datang ke Bekasi itu ada gambang kromong yang ditampilkan. Mungkin di hotel mereka menginap, ada menu khas kiri Bekasi. Ada pernak-pernik kota milik Bekasi yang mereka bisa bawa, yang mereka bisa bawa ke daerahnya sebagai oleh-oleh. Saya ke Papua, kita dari sana kita beli oleh-oleh Papua, sebuah kebanggaan. Karena apa? Menunjukkan bahwa saya baru dari Papua dan saya melihat budaya-budaya Papua. Begitu juga dari daerah, ketika datang Bekasi ingin bawa oleh-oleh dari Bekasi. Mau itu rengginang, mungkin akar kelapa atau yang lainnya, itu kan bisa menjadi sebuah souvenir dia untuk pulang ke daerahnya. Dan ini tidak kita lihat. Ada rumah budaya mungkin daerah pojokan Bekasi, daerah Keranggan. Kita kepengen, kita sudah rekomendasikan pemerintah daerah melalui rekomendasi Komisi 2 bahwa dibangun rumah budaya di sentral kota, seperti di tengah-tengah Kota Bekasi, supaya menjadi ikon gitu loh. Kita jangan kehilangan, memang kita minoritas di Jawa Barat, lebih besar Sunda, tetapi kan kita juga menjadi mayoritas kalau untuk Kota Bekasinya gitu kan. Bagaimana anak-anak kita ini juga nih, remaja pada khususnya nggak malu pakai logo-logo budaya kita yang sekarang gitu, karena kita hampir nggak melihat. Saya kepengen berhotelan pada hari tertentu mereka pakai budaya Bekasi. Budaya Bekasi kan gampang, baju koko, kain sarung, peci hitam, itu udah budaya Bekasi. Atau pakai pangsi kan gitu. Atau nanti ada apa ya, ketika masuk hotel-hotel yang mewah atau di mall disajikan musik Betawi seperti gambang kromong. Ini kan tujuannya selain menghibur, menjadi destinasi wisata gitu loh, buat sekaligus juga memperkenalkan gitu ya. Betul ya. Dan ini saya berharap rekan-rekan yang ada di DPRD juga ikut mendorong supaya perda budaya ini bisa ada lah di Kota Bekasi. Dan ini juga memperdayakan para emak-emak nih di Kota Bekasi. Kalau pernak-perniknya laku kan, emak-emak ini kan bisa jadi sebuah income mereka berbuat gitu loh. Meningkatkan kewirausahaan UMKM. Nah, ini dia yang harus kita kalau di Bali itu, pernak-pernik Bali itu hampir semua toko ada. Itu mahal-mahal tuh pernak-pernik Bali. Nah, itu dia. Bagus juga. Kita walaupun sudah 10 kali bolak-balik ke Bali juga tetap aja ingin beli oleh-oleh Bali kan gitu. Karena memang
selain indah, kita juga kan pengen mengenal budaya-budaya Bali yang lebih jauh. Ke Jogja pun sama seperti itu, dan daerah lainnya. Dan ini yang keinginan saya, Bekasi ini bisa dikenal lah. Tentunya pertama di dalam negeri, hingga harus ke luar negeri lah. Iya. Mungkin di saat anak-anak muda ya, saya sama teman saya sih saat itu ya, ketika ke Bali bukan hanya ingin ke wisatanya Pak, Betul. tetapi saya pengen ke tempat-tempat seperti pembuatan patung, pembuatan piring-piring tanah liat, karena menurut saya itu lebih seru. Nah saya pengen nih di Bekasi nih ada nih kayak gitu, karena dan itu yang bisa dipromosikan lah ya untuk sebagai destinasi itu. Jadi tidak hanya sejarah, tidak hanya budaya, tetapi ya tempat-tempat untuk kita bisa dibilang mengembangkan bakat kali ya Pak ya, untuk membuat suatu karya tuh. Pengen juga tuh saya tuh di Bekasi. Iya, kalau kita melihat daerah lain itu kan maju karena budayanya yang cukup kental. Saya datang ke daerah mana sih, ke Padang, kita akan dilihat dengan budaya Minangnya. Kita bangga gitu loh, kita bisa foto, kita bangga lah dengan budaya-budaya yang ada di sana. Begitu juga harapan kita, Bekasi ini ada yang terlihat budayanya gitu loh. Lalu kita sudah Jakarta, kita lihat sudah ada perda budaya. Kita bisa belajar lah ke Jakarta bagaimana kita bisa mengadopsi budaya perda-perda tersebut yang ada di Jakarta. Ya semoga tadi saran Bang Arif ya tersampaikan di kamera dan semoga bisa terwujud ya. Karena itu tadi masukan-masukan dan yang diinginkan Bang Arif tentunya untuk Kota Bekasi yang lebih maju lagi gitu ya, yang lebih dikenal dengan budayanya gitu. Karena memang Kota Bekasi ini unik Pak sebenarnya. Jadi kalau misalkan saya berkumpul dengan teman-teman saya yang di luar Kota Bekasi, itu mereka tuh selalu bisa dibilang langsung, wah Kota Bekasi nih panas nih gitu kan. Terus atau enggak Kota Bekasi macet, bisa dibilang gitu kan. Terus saya sempat mikir kayak enggak separah yang diomongkan teman-teman saya gitu. Padahal sebenarnya Kota Bekasi pun juga banyak sekali sejarah, budaya yang bahkan bisa dibilang Kota Bekasi ini menjadi kota yang unik juga gitu kan. Ya itulah dia tadi berarti kaum milenial juga harus melestarikannya gitu ya. Nah menurut Bapak gimana cara yang paling efektif gitu ya untuk melestarikan bagi kaum muda milenial gitu? Memang selama ini kawan-kawan yang tergabung dalam organisasi kedaerahan itu cuma bisa mampu yaitu mengimplementasikan keinginan budaya lewat kayak kemarin ada Lebaran Bekasi, mungkin ada HUT Kota Bekasi, cuma sebatas itu aja. Mereka mengadakan kegiatan keseniannya juga terbatas, hanya dapat kadang-kadang persen aja mereka antar teman dan teman. Kita kepengen ketika semuanya ada dalam perda dan sudah diparipurnakan dan dapat diimplementasikan ke masyarakat, dan ini menjadi sebuah wadah yang menjadi rutinitas. Kegiatan pemerintah daerah Bekasi tentu dengan beriringan dengan budaya yang ada di Bekasi, atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, itu dia tadi ya mengenai bisa dibilang ya sejarah Bekasi, budaya. Tadi kita udah senggol dikit-dikitnya, dan tadi juga ada pesan untuk kaum milenial juga tetap harus melestarikannya juga. Semoga tadi juga masukan-masukan Bang Arif juga bisa terlaksana. Itu targetnya Bang Arif pengen ada apa tadi? Perda itu di tahun ini atau tahun depan? Tahun ini mudah-mudahan. Secepatnya begitu ya. Baik. Oke, Bang Arif nih, aku pengen bertanya-tanya lagi mengenai jabatan Bang Arif sekarang. Nih, Bang Arif sebagai Komisi 2, sebenarnya peran Komisi 2 ini seperti apa nih Bang? Alhamdulillah saya dikasih amanat lah menjadi Ketua Komisi 2. Memang Ketua Komisi 2 itu membidangi pembangunan, lingkungan hidup, pembangunan yang memang kalau kita melihat rata-rata aspirasi yang disampaikan masyarakat itu terkait pembangunan, infrastruktur, jalan maupun hal-hal yang menyangkut dengan pembangunan. Berarti membahas mengenai bangunan tadi. Nah bisa dibilang berarti memang harus sering terjun ke masyarakat. Apa yang pertama Bang Arif lakukan ketika barunya dilantiknya gitu ya sebagai Ketua Komisi 2 nih? Saya baru dilantik 1 bulan itu masih belajar tentang kedewanan, itu sudah kita dipertontonkan dengan banjir yang cukup dahsyat 2019. Awal tahun itu masuk 2020 itu banjir di Kota Bekasi ini cukup dahsyat lah.
hampir 60% Kota Bekasi ini terendam. Nah, itu menjadi PR kita. Saya harus melihat bagaimana sih solusinya, kita koordinasi dengan Kementerian PUPR ke Jakarta maupun ke Jawa Barat sendiri, bagaimana mencari solusi tentang penanganan banjir di Kota Bekasi. Pasca saya menjadi anggota dewan baru dilantik, saya sudah ditontonkan dengan pelajaran yang cukup hebat, yaitu banjir. Masuk ke 5 bulan, 6 bulannya kita sudah digoyang dengan COVID-19. Iya benar. Ini kan ya apa ya, kejadian yang cukup dahsyat. Baru di akhir 2021 kemarin kita sudah mulai menjalankan program-program kita. Saya berharap, dan saya sering koordinasi dengan BWSCC, Badan Penanggulangan Kali Cisadane dan Cakung, itu mereka selalu memberi masukan bahwa Bekasi ini harus ada tandon air. Dan itu harapan kita per kecamatan atau di mana lokasi-lokasi banjir yang cukup dahsyat itu ada tandon air lah. Lalu normalisasi saluran, sungai, kali dan sebagainya. Dan kita sudah, kebetulan kemarin saya sebagai wakil ketua Perda Drainase. Ini harus menjadi menjadi motor untuk pergerakan pemerintah daerah. Bagaimana daerah-daerah lain yang sukses ketika sudah ada Perda Drainasenya tidak banjir lagi, setidaknya mengurangi dampak banjir yang kemarin 60%, ya setidaknya harus turun lah, jangan menambah kan gitu ya. Jadi memang harus turun dari 60% itu. Dan ini baru kita mulai lah. Saya alhamdulillah kayak sekarang ini, insya Allah tahun ini ada Sasak Bule. Sasak Bule di Bekasi Utara itu meliput ada 3 kelurahan, Kelurahan Perwira, Kelurahan Harapan Jaya, dan Kelurahan Kaliabang Tengah. Ini hujan sedikit aja udah banjir. Masyarakat itu kasihan yang usaha di situ, banyak yang pindah, nggak lama lah karena memang banjir. Akhirnya infrastruktur banyak yang rusak. Tahun ini insya Allah setelah kita survei, kita sidak, kita undang semua masyarakat, kita undang camat dan kelurahan-lurahan setempat. Tahun ini insya Allah diagendakan sekitar 7 miliar lebih lah untuk perbaikan saluran Sasak Bule. Dan ini kalau sampai sini ini terrealisasi, kebanggaan lah buat kita. Bagaimana masyarakat bisa melalui lintas dengan aman, baik, dan juga infrastruktur lainnya harus mendukung. Seperti jalan ini kan alhamdulillah 2021 sudah diperbaiki. Pakai bantuan dari DKI kita perbaiki jalan dari Pondokungu yang dulu hancur. Kalau kita lihat tuh jalan Pondokungu, mungkin kalau masyarakat yang nanti mendengar dan melihat podcast ini bisa ngebayangin bagaimana jalan Pondokungu sampai ke arah Kaliabang itu hancur parah, sampai makan korban jiwa yang meninggal, macet yang begitu parah kan. Sekarang ini memang lalu lalang truk gitu ya. Iya, karena memang sini ada kawasan industri lah. Jadi sekarang ini agak lancar lah, agak lancar, sudah bagus. Cuma memang ada perbaikan-perbaikan aja lah sedikit. Dan ini setidaknya kita melihat masyarakat yang mudah untuk bertransportasi, usaha maupun mereka bekerja ini bisa lebih baik lah. Iya, pastinya setiap yang dilakukan Bang Arief itu kan melewati koordinasi, konfirmasi seperti itu ya. Nah, kesulitan saat koordinasi itu ada nggak sih Pak? Ya tentu ada. Kadang-kadang kita dalam satu komisi ini ada namanya orang banyak kan ya. Mereka beda pandangan, beda pikiran lah, itu hal yang biasa lah. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskan supaya kita bisa satu persepsi. Apalagi yang namanya kita beda partai politik, kita beda pemikiran, itu kadang-kadang menjadi sebuah perdebatan ya. Tapi pada akhirnya mereka mengerucut karena ketika mereka ingat bahwa tujuan kita untuk masyarakat umum, masyarakat banyak, yang mereka mengerucut pasti mengikuti yang terbaik. Nah Bang, tadi kan berarti background Abang tadi yang sudah diceritakan itu santri ya. Nah, kenapa memilih Partai Nasional? Biasanya santri partainya agamis gitu ya? Iya, biasanya gitu kan. Berbasis agama. Jadi gini, kalau partai itu kan hanya kendaraan lah. Kalau orang bilang partai nasionalis tidak agamis, ya enggak juga. Iya. Ini setelah saya masuk ke partai nasionalis, ternyata ini kan bentuknya kayak apa ya? Kayak pluralisme lah.
semuanya bisa ada dalam partai nasionalis yang sekarang saya tekuni, yaitu PDI Perjuangan. Jadi kegiatan-kegiatan agamanya juga cukup baik. Kita tidak kaku atau partai kita melarang untuk melakukan kegiatan keagamaan, nggak ada. Ini semuanya berjalan sesuai keyakinan masing-masing. Memang kadang masyarakat seperti saya tinggal di perkampungan. Kenapa sih Arif santri gitunya? Kok partainya agama? Ya mereka kan karena belum masuk ke dalam partai itu sendiri, mereka belum tahu gitu. Kalau kita di bulan suci Ramadan ini hampir semua kegiatan itu kita lakukan yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, seperti kita pembagian takjil, buka bersama, ada kita lomba satu juzul Quran, kita ada lomba tilawatul Quran atau yang lain-lainnya, atau di bulan-bulan suci bulan-bulan keagamaan lain seperti Maulid, kita mengadakan kegiatan Maulid. Kayak nanti Idul Adha, nah kita sama melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan keagamaan gitu. Artinya kita tidak kaku lah. Ternyata setelah saya masuk ke dalam PDI Perjuangan, partai ini ya apa yang diisukan anti Islam, anti ulama, nggak ada. Buktinya banyak ulama yang ada di dalam PDI Perjuangan, banyak juga, dan tidak ada yang namanya isu itu benar bahwa PDI Perjuangan anti agama, anti Islam itu. Ini semua hoax lah. Bisa dibilang balik lagi ke karakteristik setiap anggota, balik lagi ke kepribadiannya, seperti itu. Betul. Bagaimana walaupun kita ada di partai berbasis agama, kalau kita punya profil, kita punya skill, punya keinginan tidak menjalankan perintah agama, ya sama aja bohong gitu loh. Tapi kalau kita di partai nasionalis, kalau kita punya tanggung jawab, punya kewajiban menjalankan agama, ya itu saya rasa kalau partai itu cuma kendaraan aja gitu, tidak menjadi sebuah hambatan untuk kita beribadah. Saya orang Islam, tidak menjadi hambatan saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Menjalankan perintahnya, sunnahnya Rasulullah, itu menjadi sebuah kewajiban dan sunnah buat saya. Benar sekali ya itu ya. Tadi ya buat penonton di rumah nih, tentunya juga untuk kaum milenial ya, terkadang kan mengenai partai ini bisa dibilang stigmanya itu kurang baik. Bilang gitu kan, kayak anak partai ini ya kayak gitu kan, padahal sebenarnya ya tidak seperti itu. Tidak lah. Benar banget. Mbak Ismi kayaknya diminum dulu deh air ya. Boleh nih. Kita santai dulu ya sembari cheers dulu kali ya. Cheers dulu nih Pak nih. Iya. Nah, Bang Arif nih, sebenarnya kenapa sih pengen menjadi seorang dewan? Saya sebenarnya dari kecil tuh gak punya cita-cita hidup di politik lah. Keinginan orang tua saya itu saya menjadi guru ngaji, menjadi ustadz lah. Makanya saya dititipkan di pondok pesantren, 9 tahun saya di pondok pesantren, dari usia saya 9 tahun juga. Jadi memang saya latar belakang pendidikan di madrasah, pondok pesantren. Harapan orang tua saya memang jadi guru ngaji, tapi setidaknya hidup di politik juga kita harus bermanfaat lah untuk umat, untuk orang banyak, sama lah. Saya bilang sama-sama ini sebuah perjuangan bagaimana kita menjadi bermanfaat buat orang lain lah. Benar banget. Nah, tadi juga udah membahas mengenai motivasi-motivasi, inovasi juga. Aku juga pengen tahu nih ya beberapa program yang udah dilakukan saat aspirasi resis ini. Kira-kira seperti apa? Jadi memang dalam reses, dalam jumpa dengan forum-forum tertentu, banyak aspirasi yang disampaikan. Antara lain memang perbaikan infrastruktur yang tadi saya sampaikan, kebetulan itu memang bidang saya. Dan memang banyak juga para pengurus RW yang ingin ada bangunan kantor RW. Saya punya cita-cita ini, kepengen di perkampungan. Perkampungan ini kan tidak ada PSU, fasilitas utilitas atau pasus-pasum. Jadi nggak punya kantor RW, nggak punya kantor RT, boro-boro mereka punya tempat untuk kumpul gitu. Untuk rapat. Mereka nggak punya, malah kadang-kadang mereka kumpul di rumah, satu rumah. Dan ini nggak seperti di perumahan. Perumahan itu punya fasilitas, taman, ya kan, taman bermain, sampai sarana olahraga mereka punya, sarana publik mereka punya, tinggal pembiayaan pembangunannya. Kalau kita ini di perkampungan nggak punya, makanya kita dorong pemerintah nih untuk bisa memberikan fasilitas tanah buat fasilitas publik masyarakat di perkampungan, supaya
ada kantor RW lah di perkampungan kan, ada kantor RT, ada tempat-tempat buat kegiatan-kegiatan sosial lah. Ya, baik, itu tadi ya mengenai aspirasi resis tadi ya. Iya. Dan semoga juga bisa terwujud ya Pak. Iya, mudah-mudahan lah. Amin. Nah, dengar-dengar ya, Bapak kan ini sudah baru 1 periode ya? Iya, betul. Apakah kedepannya akan nambah jadi 2 periode nih Bang? Kalau itu insya Allah kalau partai mengamanatkan kembali saya maju ya saya maju. Kalau kita punya keinginan kalau partai tidak mengamanatkan ya mungkin kita kan pasti terganjol lah. Pertama amanat dari masyarakat dulu. Kalau masyarakat sudah mengamanatkan untuk maju ya kita maju. Kalau orang bilang masih panjang langkah lah. Dan masih banyak perjuangan yang harus saya bereskan. Siap. Nah, Bang Arif nih untuk menutupi podcast kita kali ini nih, boleh nih diberi pesan dan moral dari Bang Arif untuk penonton di rumah. Sekaligus juga ini terkhusus juga nih untuk kaum milenial. Oh iya. Jadi buat anak-anak muda sekarang, tentu tadi saya sampaikan kita sudah bukan lagi hidup di zaman analog. Ingin 1 ke 10 harus melewati 2, 3, 4, dan 5. Sekarang ini sudah zaman digital. 2 kali ketik kita sudah sampai ke nilai 10. Artinya kita harus bisa menjaga diri kita lebih baik, karena metode kehidupan ke depan akan lebih sulit dari zaman yang ke belakang lalu. Persiapkan diri Anda, belajar yang baik. Kalau pesan orang tua saya, jangan lupa mengaji, sholat, dan silat. Untuk menjaga diri kita, silatnya. Untuk kita ibadah kepada Allah, sholatnya. Mengaji untuk bekal keimanan kita kepada Rabb Tuhan Yang Maha Esa. Buat saya, anak-anak muda sekarang, jangan sungkan-sungkan. Ayo kita berkomunikasi, jaring komunikasi agar timbul aspirasi-aspirasi atau program-program yang baik buat kita bersinergi ke depan. Saya berharap anak muda sekarang ini mampu menjadi tiang untuk bangsa dan negara. Apalagi sekarang kita paham bagaimana yang namanya masukan-masukan radikal yang begitu hebat, yang menggoyah tentang pemikiran-pemikiran kita. Dan kita mungkin kalau kita sering bersinergi, berkomunikasi, kita bisa menambah wawasan, kita bisa mencegah hal-hal yang dianggap tidak baik untuk kehidupan kita ke depan, kehidupan bernegara maupun kehidupan beragama. Cintai negara kita, karena bagaimanapun juga kita bangga hidup di tanah air ini. Kalau kita melihat kota negara lain yang hancur lebur karena tidak percaya dengan kebangsaan kita. Kita hidup berpancasila, kita satu dan kesatuan sebagai anak bangsa, terlepas kita dari agama manapun, terlepas dari suku manapun, berdiri kita di bawah sang merah putih, kita adalah anak bangsa yang punya cita-cita sama menjaga dan membangun negara kita semua. Terima kasih Bang Arif sudah bersama kami di Ada Podcast ini, sembari juga belajar bersama, terus memberikan kisah inspiratif, menjadi motivasi juga untuk kaum milenial. Terima kasih Bang Arif. Sama-sama. Assalamualaikum. Mengikuti dan sudah bersama kami juga. Dan untuk teman-teman di rumah, tetap ikuti kami. Jangan lupa untuk follow,